warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Perkenalkan, saya Meikiana Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada... Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Marlinda Haryani Wora dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Nusa Cendana. Dan saya Ternance Isabel Selan dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Ingin menyajikan video dengan judul materi Fotosintesis. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi fotosintesis. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi mengenai proses fotosintesis. 2. Jelaskan proses fotosintesis tersebut. Yang ketiga, rekam dan edit video semenarik mungkin. Fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Tempat utama terjadinya fotosintesis adalah daun. Bahan yang digunakan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air sebagai bahan dalam tanah menyebar dari akar melalui xilem, sedangkan karbon dioksida sebagai bahan di udara masuk melalui stomata. Produk yang dihasilkan dari fotosintesis adalah glukosa yang merupakan produk fotosintesis berenergi tinggi yang menyebar ke seluruh bagian tanaman melalui floem. Dan oksigen adalah produk fotosintesis yang keluar dari daun melalui stomata. Proses fotosintesis terjadi pada organ daun di bagian jaringan mesofil, lebih tepatnya pada organel bernama kloroplas. Nah, pada kloroplas ini terdapat zat hijau daun atau klorofil. Nah, bagian-bagian dari kloroplas yaitu ada membran luar, ada membran dalam, ada tilakoid, ada granum yang merupakan tumpukan dari tilakoid, ada grana yang merupakan tumpukan dari granum, dan juga ada stroma. Nah, pada tilakoid terjadi reaksi terang, sedangkan pada stroma terjadi reaksi gelap. Proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, yang pertama yaitu reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH. Nah, reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Prosesnya diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang berlangsung di grana dan membutuhkan cahaya matahari. Nah, energi matahari akan ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan akan diubah menjadi bentuk energi kimia yaitu ATP dan senyawa pereduksi yaitu NADPH. Atom hidrogen dari H2O nantinya akan dipakai untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH dan O2 akan dilepaskan sebagai hasil sampingan dari reaksi fotosintesis. Nah, reaksi ini juga dirangkaikan dengan reaksi pembentukan ATP dari ADP dan PI. Reaksi ini dapat dituliskan sebagai persamaan reaksi sebagai berikut ini. Pembentukan ATP dari ADP dan PI merupakan mekanisme penyimpanan energi matahari yang diserap dan nantinya akan diubah menjadi energi kimia, sehingga fase ini disebut fotofosforilasi. Sinar matahari diserap oleh molekul klorofil yang masing-masing merupakan magnesium porfirin. Pigmen pelengkap seperti karotenoid menyerap cahaya pada panjang gelombang yang lain sehingga memaksimalkan penyerapan cahaya. Nah, pigmen tersebut ditata sebagai fotosistem, di mana tiap fotosistem itu terdiri atas kompleks antena dan satu pusat reaksi fotosintesis. Kompleks antena memiliki beberapa ratus molekul klorofil dan pigmen pelengkap yang berkumpul bersama dalam membran tilakoid.
Bila klorofil terkena cahaya matahari, energinya akan bertambah yang menyebabkan elektron tereksitasi. Energi eksitasi pindah ke pusat reaksi fotokimia. Nah, dalam reaksi terang ini terdapat dua pusat reaksi fotokimia, yaitu yang pertama ada fotosistem 1 dan yang kedua ada fotosistem 2. Fotosistem 1 merupakan kompleks klorofil A dengan protein khusus dieksitasi oleh kuantum cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer sehingga ditandai dengan P700. Nah, sedangkan fotosistem 2 merupakan kompleks protein klorofil yang menyerap cahaya maksimum pada panjang gelombang 680 nanometer sehingga disebut dengan P680. Kedua fotosistem ini dihubungkan oleh pembawa elektron yang lain. Ketika disusun menurut potensial redoksnya, berbagai komponen tersebut terlihat seperti huruf Z, sehingga disebut sebagai skema Z. Nah, berikut ini adalah gambar dari skema Z. Dari gambar berikut ini, terlihat adanya urutan reaksi selama absorpsi cahaya, yaitu yang pertama, cahaya dipanen oleh klorofil kompleks antena dari fotosistem 2 dan energinya disalurkan ke arah pusat reaksi di mana P680 berada. Kedua, P680 yang tereksitasi memancarkan elektron berenergi tinggi yang diberikan ke plastokuinon. Nah, plastokuinon ini merupakan suatu kuinon yang bergerak dalam membran tilakoid. Nah, hal ini meninggalkan P680 sebagai kation. Plastokuinon menerima total 2 elektron dan 2 ion H+ untuk membentuk PqH2. 3. P680+ mengekstrak elektron dari air sehingga kembali ke keadaan tak tereksitasi. 4. Elektron selanjutnya diberikan oleh PqH2 ke plastosianin melalui kompleks sitokrom Bf. Nah, plastosianin ini merupakan protein yang mengandung tembaga yang menerima elektron dengan tembaga yang berubah-ubah antara keadaan Cu2+ dan Cu+. 5. Energi cahaya yang jatuh pada kompleks antena fotosistem 1 disalurkan ke pusat reaksi. Di sini P700 tereksitasi dan memancarkan elektron berenergi tinggi ke peredoksin. Peredoksin merupakan suatu kumpulan protein yang mengandung setidaknya satu kumpulan FeS menjadi kation P700+. P700+ menerima elektron dari plastosianin sehingga kembali ke keadaan tak tereksitasi. 6. Dua elektron berenergi tinggi dari dua molekul peredoksin tereduksi dan kini ditransfer ke NADP+ untuk membentuk NADPH dan reaksi ini dilakukan oleh NADP reduktase. Berikutnya adalah fase 2. Reaksi ini berlangsung di stroma dan seringkali disebut sebagai reaksi gelap. Karena reaksi ini dapat berlangsung tanpa adanya cahaya, walaupun tidak harus berlangsung dalam keadaan gelap. Hal ini disebabkan karena enzim-enzim stroma kloroplas tidak membutuhkan cahaya untuk aktivitasnya, tetap membutuhkan ATP dan NADPH2. Fase 2 fotosintesis ini berlangsung pada stroma dan menghasilkan karbohidrat. Dalam reaksi ini, senyawa kimia berenergi tinggi yang dihasilkan pada fase 1, yaitu NADPH dan ATP, dipakai untuk reaksi reduksi CO2 yang menghasilkan glukosa dengan persamaan reaksinya sebagai berikut. Kesimpulan, yang pertama, fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. 2. Proses fotosintesis terjadi pada dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada grana, tepatnya pada tilakoid dalam kloroplas, di mana reaksinya membutuhkan cahaya untuk dapat berjalan. Sedangkan reaksi gelap atau siklus Kelvin terjadi pada stroma dan tidak memerlukan cahaya dalam prosesnya. 3.
Dalam reaksi terang, terdapat dua pusat reaksi fotokimia, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. 4. Siklus Kelvin atau reaksi gelap fotosintesis terdiri dari 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.